Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legina Resifanggi. Mungkin teman-teman nanti bisa panggil saya Legina. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya agak aneh ya, karena emang lagi kurang fit hari ini. Nah, di sini saya ingin sharing-sharing sebenarnya ke teman-teman, ke adik-adik, apa sih sebenarnya pekerjaan di biotek itu seperti apa sih? Nah, di sini saat ini saya tuh kerja di Sumbawa Teknopark, ada 2 tempat, ada di Sumbawa Teknopark dan di Archi Biotek. Nah, Sumbawa Teknopark ini adalah suatu, apa ya kita sebutnya, badan research yang ada di Sumbawa, yang itu dinaungi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, di situ saya bekerja di bagian R&D, Research and Development. Jadi kita di situ mengembangkan suatu produk-produk yang berbasis riset. Sedangkan di Archi Biotek itu adalah suatu startup yang baru saja kita bangun bersama dengan lulusan-lulusan biotek lainnya yang berbasis di Sumbawa. Nah, tadi sebenarnya Hanifah udah banyak ngejelasin terkait karir di biotek ya. Cuma di sini saya mau jelasin sedikit aja pengenalan tentang apa sih itu bioteknologi. Sederhananya, bioteknologi itu adalah teknologi yang base-nya itu adalah ilmu biologi. Jadi di biotek kita memanfaatkan proses-proses seluler yang ada pada suatu mikroorganisme yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi atau suatu produk yang nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan value dari kehidupan kita atau nanti untuk keberlangsungan hidup kita di bumi ini, gitu lah sederhananya ya. Kemudian kenapa sih milih biotek sebagai karir atau sebagai pekerjaan saat ini? Karena biotek itu adalah suatu ilmu yang tidak monoton gitu loh, karena dia itu punya banyak cabang ilmu. Nah, mulai dari bioteknologi hewan, bioteknologi tanaman, buat teman-teman yang senang IT ada bioinformatik, terus bioteknologi food, kemudian bisa juga ke biotek lingkungan, yang senang laut juga bisa ke biotek marine, dan di situ ada juga bioteknologi mikrobial. Nah, selain itu, ini menarik sih buat teman-teman misalnya yang suka sama kosmetik. Nah, ternyata ada di bioteknologi. Tadi udah disebutkan oleh Hanifah bahwa ada salah satu startup di Indonesia yang namanya itu adalah Nusantik. Nah, Nusantik ini itu dia mengembangkan salah satu produk untuk kecantikan yang based on mikroba. Nah, di situ dia memanfaatkan mikroba combine atau dikombinasikan dalam suatu produk kosmetik yang nantinya dapat meningkatkan kesehatan kulit kita. Nah, jadi sebenarnya biotek ini tuh ada banyak sekali cabang ilmu yang bisa dimasuki oleh teman-teman sendiri, nggak hanya fokus pada satu bidang ilmu saja. Jadi teman-teman yang tertarik ke lingkungan atau ke apa itu bisa masuk ke biotek. Jadi jangan lihat biotek itu dari satu sisi aja, misalkan hanya fokus ke kesehatan atau apa, enggak. Jadi biotek itu bisa ke semua lini lah maksudnya. Jadi kayak saya sekarang itu fokusnya di bioteknologi mikrobial. Jadi kita mau memanfaatkan mikroba yang kita isolasi dari berbagai habitat ekstrim yang ada di Indonesia yang nantinya bisa dimanfaatkan di bioteknologi pangan, bioteknologi lingkungan, bioteknologi perikanan, dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya cerita sedikit tentang riset saya yang saya kerjakan. Kemudian alasan yang kedua. Nah, kita kan sekarang pasti kalau mau kuliah tuh pasti ngelihat ke depannya itu apa sih yang paling dibutuhkan di masa depan. Nah, di sini udah banyak sekali publikasi, berita dari para investor, dari para analis yang menyebutkan bahwa di masa depan bidang yang sangat diminati atau sangat diinginkan untuk masa depan itu adalah dan sangat dibutuhkan adalah bioteknologi. Nah, oleh karena itu kita belajar bioteknologi saat ini untuk kedepannya bisa dimanfaatkan. Seperti kita lihat di sini ada the future of food, how biotech will save us all. Nah, di situ mereka fokus ke food bioteknologi makanan. Nah, di sini mungkin belum kelihatan ya sekarang kenapa sih di berita ini menyebutkan biotek itu bisa menyelamatkan
industri pakan kita di masa depan. Karena seperti yang kita lihat saat ini, fenomena saat ini adalah global warming. Ini saya cerita sedikit yang terjadi di Sumbawa ya saat ini, maksudnya. Jadi global warming itu otomatis iklim saat ini akan sangat tidak menentu, akan biasanya curah hujannya tinggi, terus musim panasnya lebih lama, dan itu sangat berpengaruh pada produksi pakan kita saat ini. Nah, di Sumbawa itu semakin setiap tahun itu musim panasnya itu semakin lama, dan itu sangat berdampak pada produksi pakan, misalnya padi di Sumbawa. Otomatis ketika kita mau menanam padi, kita itu kan butuh hujan yang terus-menerus. Nah, sedangkan di Sumbawa itu musim panas itu lama, jadi otomatis produksi padi itu di Sumbawa sangat menurun. Nah, oleh karena itu, melalui teknologi biotek, kami di Sumbawa Teknopark bekerja sama dengan Universitas Teknologi Sumbawa dan juga Archibiotek, kita itu berusaha untuk menemukan salah satu bakteri yang nantinya bisa membuat padi tersebut tumbuh pada musim panas. Nah, itulah salah satu manfaatnya biotek di masa depan. Karena saat ini semua para saintis itu sedang mengembangkan suatu risetnya yang untuk diaplikasikan ke masa depan. Itulah kenapa biotek itu sangat dibutuhkan. Nah, karena di Indonesia itu masih sangat sedikit ya lulusannya, jadi kita butuh bioteknologi, butuh lulusan biotek untuk masa depan Indonesia yang akan datang. Kemudian di sini juga investor mulai beralih nih, mereka invest ke bidang biotek. Nah, jadi di sini sudah kelihatan kayak gitu bahwa biotek itu sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga alasannya adalah karena dengan adanya biotek itu, kita bisa menemukan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seperti contohnya ketika COVID, nah di situ ada inovasi ditemukannya SARS-CoV-2, vaksinnya, dan itu oleh kita orang-orang di bidang biotek yang bekerja di sini. Mohon maaf sebentar. Nah, kemudian di situ juga di sini penemuan lainnya yang ada di biotek juga adalah cloning domba doli. Apabila nanti teman-teman kalau misalkan masuk ke biotek pasti langsung dikenalin nih sama si domba doli ini. Karena apa? Karena dia itu penemuan pertama di biotek yang itu yang bisa di-cloning. Bayangin teman-teman, bisa membuat cloning hewan loh di biotek gitu loh. Nanti kalau mau belajar lebih banyak tentang cloning domba doli ini, ayo masuk biotek. Kemudian di sini yang terbaru juga nih ada 3D printing of organ. Jadi kita udah bisa membuat 3D printing dari organ gitu. Saking ininya biotek itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang untuk di bidang kesehatan gitu. Completing the human genome. Jadi kita udah kan di tubuh kita itu udah ada namanya DNA dan lain sebagainya. Nah, oleh lulusan biotek itu udah menyelesaikan semua urutan DNA yang ada di manusia gitu. Dan itu keren banget penemuannya. Jadi untuk di masa depan penemuan itu sangat penting karena ini untuk kesehatan untuk melihat kesehatan manusia di masa depan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini biotech is growing industry worldwide, offering excellent opportunity, pie, and benefit. Jadi biotech itu nggak hanya tumbuh di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Nah, biotech ini ada di sini ada beberapa benefit yang disebutkan mulai dari food security, relation economic gain, dan climate change juga bisa kita atasi dengan biotech apabila kita belajar di biotek. Nanti akan saya ceritakan sedikit. Dan kemudian kita lihat di sini, market size, ukuran pasar dari biotek itu nggak pernah turun setiap tahunnya. Mulai dari 2020, diprediksi sampai 2030 itu akan terus meningkat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir.
karena setiap lulusan biotek itu pasti akan sangat dibutuhkan, karena market size-nya juga akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Jadi kita lihat tren ini, dan pasti teman-teman akan sangat dibutuhkan, karena juga investor mulai beralih ke biotek, otomatis akan banyak berkembang startup maupun perusahaan-perusahaan biotek, dan di situ mereka pasti akan membutuhkan lulusan-lulusan biotek seperti itu. Kemudian di sini ada apa? Di sini adalah in-demand biotechnology career. Jadi karir biotek yang sangat diminati, yang sedang dicari-carinya, yang sedang dicari oleh orang-orang untuk pemanfaatan di masa depan. Mulai dari microbiologist yang bekerja dengan mikroba, nanti nggak hanya bakteri ya, cuman ada jamur juga, virus, semuanya. Pokoknya tentang mikrobiologi. Kemudian ada biomedical engineer. Nah, di situ nanti mereka ini adalah yang mengkonstruk suatu alat yang bisa dimanfaatkan untuk di bidang kesehatan. Kemudian di sini ada biomanufacturing specialist. Di sini saya mau cerita sedikit. Misalkan sekarang tadi ada salah satu topik penelitian saya, yaitu adalah kita mencari mikroba yang baru, spesies baru dari Gunung Tambora yang ada di Sumbawa yang akan digunakan sebagai novel antibiotik baru. Kenapa sih antibiotik itu sangat penting saat ini? Karena semakin berkembangnya zaman dan banyaknya infectious disease atau penyakit menular saat ini itu bisa menyebabkan turunnya efektivitas dari antibiotik. Nah, salah satu faktornya juga yang sudah kita lalui kemarin yaitu COVID-19. Nah, dari banyaknya kasus COVID itu banyaknya juga penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, dan itu juga salah satu faktor dari turunnya efektivitas suatu antibiotik. Nah, disinilah proyek saya sangat penting untuk menemukan antibiotik baru. Nah, di situ kita pergi ke Tambora, ambil sampelnya langsung ke kaldera, ke puncak Tambora, kita daki gunung, ambil sampel, kemudian turun, kita bawa ke lab, isolasi mikrobanya, isolasi bakterinya, terus kita uji. Nah, di situ kita udah langsung menemukan salah satu spesies baru. Jadi di situ kita udah ketemu sama spesies baru, bayangin teman-teman, pasti ini tuh seru banget gitu loh. Maksudnya kita udah ke lapangan, ngambil sampel, terus di lab, dan ternyata kita ketemu sama spesies baru gitu loh. Dan itu saya senang banget kita dapat spesies baru, dan terus di situ ada yang namanya nanti pekerjaan bioinformatik. Nanti kita ngelihat, wah ternyata di sini tuh ada kandidat antibiotik baru yang bisa kita gunakan. Nah, disinilah nanti biomanufacturing spesialis ini yang dia nanti kan kita ngambil nih atau protein atau apa yang senyawa yang bisa digunakan sebagai antibiotik. Nah, kalau di lab itu kan kita sebutnya itu lab scale. Jadi skala lab aja. Jadi hanya kecil, produksinya kecil. Nah, nanti ketika sudah masuk ke perusahaan atau industri, nah di situ ada yang namanya biomanufacturing specialist. Nah, kalau teman-teman kerja di sini, nanti teman-teman akan mengkonstruk gimana sih biar produk senyawa ini bisa diproduksi secara massal, gitu. Kayak gitu. Di pekerjaan biomanufacturing spesialis, kerjanya itu di industri-industri biotek, gitu. Industri-industri besar. Karena sekarang memang orang lagi fokus ngeriset, dan di masa depan ini akan dibutuhkan untuk meningkatkan skala produksinya. Dan kemudian ada clinical technician. Nah, di clinical technician itu kita ngambil sampel darah, dan pokoknya di sini kerjaannya yang teknikal untuk pengambilan sampel yang akan dibutuhkan nanti di laboratorium. Karena ini akan mungkin ke depan akan banyak yang pekerjaan yang akan digantikan oleh robot gitu ya. Cuman kalau ini susah untuk digantikan, clinical technician ini sangat dibutuhkan dikerjakan oleh manusia sendiri gitu. Kemudian ada biochemist dan biofisik. Nah, di sini sebagai biochemist ini kita nanti melihat apa sih untuk mempercepat suatu reaksi di suatu reaksi dalam suatu proses. Misalkan kita mau produksi antibiotik nih, jadi kita harus melihat gimana sih untuk mempercepat proses ini. Nanti yang bekerja di situ adalah biochemist dan biofisik kayak gitu. Kemudian ada medical scientist.
Nah, medical scientist ini adalah researcher yang dia berfokus untuk melakukan suatu research yang nantinya bisa dikembangkan untuk kemajuan di bidang medis kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu, global warming, ada banyak sekali penyakit-penyakit yang mulai bermunculan, oleh karena itu medical scientist itu sangat dibutuhkan. Kemudian proses development scientist, dan ini nanti akan saling bekerja sama dengan biokemis dan biofisis untuk mengembangkan proses-proses untuk produksi misalkan antibiotik, temuan ini dengan biotek. Nah, salah satunya itu teman-teman bisa buat startup. Nah, jadi kayak saya dan teman-teman lulusan biotek, kita bangun startup karena biotek ini tuh sangat penting. Jadi untuk mengenalkan biotek ke orang-orang, khususnya kayak kita di Sumbawa ini ya, maksudnya agak lumayan bukan kayak kota gitu ya. Jadi kita bangun startup untuk memperkenalkan biotek itu seperti apa, mengajak orang-orang untuk karena pengaplikasian ilmu biotek di lapangan pun kita butuh untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi kayak kita ada namanya Archibiotek, jadi kita bisa bangun startup. Jadi di situ teman-teman juga bisa bangun karir di situ. Terus di Indonesia ada yang kayak Orca Biotek, kalau dia fokus ke alat-alat lab. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen juga buat startup, jadi kayak pemasokan alat-alat lab atau bahan-bahan lab itu bisa juga di situ buat startupnya kayak gitu. Misalkan kalau di Kalimantan belum ada, buat kayak gitu. Nanti kalau udah lulus kan udah tahu tuh. Karena di biotek nggak hanya belajar labnya aja, tapi ada juga mata kuliah yang namanya technopreneur. Jadi kita diajarkan untuk menjadi entrepreneur di situ. Nah, jadi nggak hanya di lab gitu ya. Jadi tahu juga basic-basic dari entrepreneur kayak gitu. Salah satunya yang paling terkenal itu ada Orca Biotek. Jadi dia mensuplai beberapa bahan dan alat biotek. Dan kemudian tadi ada Nusantik juga yang emang itu terkenal banget saat ini. Nusantik semenjak pandemi, jadi Nusantik itu sangat terkenal. Jadi dosen juga bisa ya, kalau kalau misalkan lulusan biotek, jadi tapi harus S2 dulu, S3 dulu, baru jadi dosen. Kalau yang ini bisa tingkat pendidikannya bisa S1, dan kayaknya itu aja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan ataupun apa ya, ya itulah ya pertanyaan dan lain-lainnya, mungkin nanti bisa sekalian ditanyakan. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.